Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita udah masuk ke pertemuan 7. Kita akan membahas interrupt dan DMA atau Direct Memory Access. Jadi nanti kita akan bahas dari konsep dari DMA ini dalam arsitektur komputer. Kemudian kita juga akan bahas interrupt. Untuk interrupt adalah sinyal yang memberitahu mikroprosesor bahwa ada kejadian yang perlu ditangani segera. Jadi dia ngasih tahu kalau misalnya ada hal error yang harus dilakukan mikroprosesor untuk segera diperbaiki. Kemudian ada DMA adalah metode transfer data antara memori dan perangkat eksternal tanpa melibatkan mikroprosesor secara langsung. Untuk di arsitektur mikroprosesor kedua ini itu sangat membantu dalam menangani berbagai tugas secara lebih efisien dan terorganisir. Jadi untuk interrupt itu adalah mekanisme untuk memberitahu mikroproses tentang kejadian yang membutuhkan perhatian segera. Sedangkan DMA memungkinkan perangkat untuk memindahkan data langsung ke memori tanpa keterlibatan mikroprosesor. Nanti kita akan bahas secara detail. Oke, untuk hari ini kita akan bahas apa aja? Ada interrupt, terus ada direct memory access, kemudian ada perbedaan interrupt dan DMA, terus ada penggunaan interrupt, DMA, dan polling dalam sistem. Kemudian ada pengaturan prioritas interrupt dan terakhir ada keamanan dan pengelolaan interrupt. Oke, tadi untuk definisi interrupt tadi udah dibahas. Secara ininya, dia ini ngasih tahu untuk ada suatu hal yang mengganggu yang harus dieksekusi program yang sedang berjalan dan memberi kesempatan untuk menangani kejadian tersebut. Contoh, misalnya keyboard memberi sinyal saat tombol ditekan. Timer yang mengirim sinyal setiap beberapa milidetik dan sensor suhu yang mengirim sinyal jika suhu terlalu tinggi. Sedangkan polling itu prosesor secara terus-menerus memeriksa status perangkat eksternal apakah ada sesuatu yang harus ditangani. Jadi bedanya untuk interrupt itu kalau ya dia kasih peringatan hal yang mengganggu. Sedangkan kalau polling itu dia selalu periksa status perangkat di mikroprosesor apakah ada yang harus ditangani. Jadi kalau misalnya interrupt itu menangani ketika ada yang diganggu. Nah, sedangkan kalau si polling ini dia yang bagian periksa status perangkat apakah harus ada yang segera diperbaiki. Oke. Kita lanjut ke jenis interrupt itu ada interrupt perangkat keras atau hardware interrupt. Terus ada interrupt perangkat lunak atau software interrupt. Untuk hardware, jadi pasti dia berhubungan dengan perangkat eksternal atau perangkat lunak. Perangkat keras. Seperti keyboard atau sensor untuk memberitahu mikroprosesor tentang suatu kejadian. Kemudian, kalau software interrupt sudah pasti berhubungan dengan software atau perangkat lunak. Dia dikirimkan oleh program untuk meminta mikroprosesor melakukan tugas tertentu. Secara ini untuk gambarnya, jadi itu ada hardware, prosesor, dan software. Jadi di hardware interrupt itu, misalnya keyboard ditekan, mouse digerakkan, atau data diterima dari perangkat input-output, akan diadakan interrupt request dikirim oleh perangkat keras ke prosesor. Tujuannya agar prosesor memperhatikan suatu peristiwa eksternal yang perlu segera ditangani.
Kemudian ada di prosesor, itu contoh pembagian bilangan dengan nol kesalahan akses memori. Jadi ini masuknya interupsi internal. Dikirim oleh prosesor sendiri saat mendeteksi suatu kejadian yang abnormal atau membutuhkan penanganan khusus. Kemudian untuk software interrupt itu contohnya ada pemanggilan sistem oleh program system call, instruksi in di assembly, merupakan instruksi interupsi yang dibuat oleh program, digunakan untuk meminta layanan dari sistem operasi. Jadi inti gambar tersebut itu, meskipun asal interrupt berbeda, proses penanganan oleh prosesor tetap mengikuti alur yang sama. Jadi kayak misalnya stop sementara, simpan status, tangani baru dilanjutin. Oke, untuk langkah umumnya ini kalian bisa baca di materi. Oke. Kita lanjut untuk proses interrupt itu. Pertama, mikroprosesor sedang menjalankan program utama misalnya. Terus, ketika interrupt diterima, mikroprosesor menghentikan sementara program utama dan menyimpan statusnya. Jadi, kalau tadi pertama sensor lagi baca data, terus tiba-tiba ada yang neken sensornya. Kemudian itu dijalankanlah interrupt service routine, yaitu kode untuk menangani interrupt. Jadi dicek nih kenapa nih sensor ditekan. Kalau udah dicek selesai atau itu perlu ditangani atau perlu diperbaiki, jika udah selesai, mikroprosesor melanjutkan baca data dari yang sensor baca tadi, data yang awal tadi yang mau dibaca tadi. Oke, tadi udah, ini udah dijelasin pakai gambar. Oke, kalau kalian mau baca ini bisa di sini nih. Misalnya, contoh nih. Misalnya mikroprosesor lagi baca suhu dari sensor secara terus-menerus. Tiba-tiba ada gangguan, tombol emergency stop ditekan. Sistem harus segera berhenti membaca suhu dan langsung menjalankan prosedur keselamatan. Fungsi dari interupsi ini menyalakan alarm, mematikan mesin, atau menampilkan pesan peringatan. Jadi kalau misalnya contoh kedua nih, misalnya mikrokontroller menghitung waktu secara kontinu. Tiba-tiba tombol start atau stopnya ditekan. Dia memberikan eh informasi itu untuk memberhentikan atau memulai ulang hitungan waktu. Jadi kayak di stopwatch. Itu ada pilihan mengubah status running atau pause stopwatchnya. Kita lanjut ke pembahasan direct memory access. Jadi dari memori akses ini metode transfer data antara memori dan perangkat eksternal tanpa melibatkan mikroproses secara langsung. Jadi kayak misalnya kakak mau transfer uang, ya ini secara ini aja ya, transfer uang pakai m-banking. Kalau misalnya dulu, kalau mau transfer uang kita harus ke teller, harus ke bank. Nah, ini tadi si direct memory access ini kita hanya perlu transfer uang lewat m-banking tanpa perantara. Begitupun dengan direct memory access ini, pembacaan atau transfer data di antara memori dan perangkat eksternal itu udah nggak lewat mikroprosesor lagi. Jadi dia langsung ke CPU ke memori atau memori ke CPU. Memori ke perangkat keras. Saya dari perangkat keras ke hardware, ke memori, atau ke memori ke hardware.
Dengan menggunakan DMA ini, perangkat eksternal bisa mengakses memori dan memindahkan data tanpa mengganggu tugas utama mikroprosesor, sehingga meningkatkan efisiensi. Contoh, transfer data antara hard drive dan memori tanpa melibatkan mikroprosesor. Dan yang kedua, pemindahan data dari sensor ke memori secara langsung. Jadi DMA ini metode transfer data antara memori dan perangkat eksternal tanpa melibatkan mikroprosesor secara langsung. Jadi lebih cepat dan lebih efisien. Keuntungannya udah pasti lebih cepat. Jadi efisiensi waktu yang seharusnya di apa ya, itu harus lewat CPU dulu baru bisa masuk. Kalau memori, kalau DMA langsung tanpa perantara. Jadi mengurangi beban mikroprosesor juga. Kita lanjut ke proses DMA. Proses DMA itu pertama dia perangkat eksternal meminta DMA untuk melakukan transfer data. Terus kontrol DMA-nya mengakses memori dan mulai menyalin data. Langsung ditransfer dan DMA memberitahu mikroprosesor bahwa proses selesai. Dan yang terakhir, mikroprosesor melanjutkan eksekusi program tanpa gangguan. Jadi misalnya ada CPU, DMA controller, dan disk control. Ini gambarnya ya. Dan ada memori dan main memory dan bus. Secara langkah proses DMA itu, mikroprosesor atau CPU mengatur DMA controller. Dia ngatur informasi address itu untuk lokasi memori tujuan atau pengambilan dan count untuk jumlah byte yang akan ditransfer dan kontrol arah transfer. Setelah dikonfigurasi, CPU menyalakan kendali ke DMA ini, ke DMA controller. Terus DMA mengirimkan permintaan transfer ke memori ini. DMA controller mengirim sinyal ke sistem bus bahwa ia melakukan transfer data ke memori. Oke, ini terus data ditransfer. DMA menyatakan bahwa transfer data tersebut selesai. Nih, dari ini. Sini. Jadi keuntungan dari DMA ini, tadi dia pasti mengurangi beban CPU, mempercepat transfer data, dan yang terakhir ideal untuk operasi input-output berkecepatan tinggi seperti pembacaan file, pemrosesan audio, dan video. Kita lanjut. Jadi untuk perbedaan interrupt dan polling, kalau interrupt itu pasif, tunggu sinyal baru dieksekusi. Efisiensi CPU-nya tinggi, dan terus tahapannya yang cepat, dan kompleksitasnya lebih kompleks kalau untuk interrupt dan cocok untuk tombol emergency dan alarm. Kalau polling, itu dia secara mekanisme aktif, karena dia periksa terus kan, eh, ada yang perlu diperbaiki atau enggak. Tapi karena itu dia boros waktu, nggak efisien. Tanggapan cepatnya itu tidak selalu. Jadi lebih cepat interrupt daripada polling. Kemudian kompleksitasnya itu ya secara ini dia lebih mudah karena kan dia periksa mulu kan apa yang rusak, apa yang perlu diperbaiki. Biasanya untuk secara ini cocoknya itu untuk cek suhu berkala dan delay. Kan sekarang ada AC kalau misalnya ruangannya panas, suhunya dia menurun, turun. Dan kalau misalnya ruangannya udah mulai dingin, dia naik perlahan. Karena ada sekarang AC yang otomatis
Pengaturan suhunya itu otomatis itu menggunakan polling. Atau juga bisa dia menggunakan interrupt. Jadi kalau misalnya ada sinyal dingin dari ruangan, dia biasanya baca sensor, dia langsung eh naikin suhunya. Terus kalau misalnya sensornya baca ruangannya panas, dia akan nurunin suhunya. Oke, kita lanjut untuk perbedaan interrupt dan DMA. Secara interrupt dia eh mikroprosesor harus menangani. Kalau sedangkan di DMA itu tanpa. Jadi DME terlibat, sedangkan interrupt harus terlibat. Untuk tujuan interrupt itu menangani kejadian atau peristiwa tertentu, untuk DME untuk memindahkan data antara perangkat dan memori. Itu udah pasti. Sebenarnya tujuan dari dua ini itu beda, tapi mereka saling berkaitan. Kecepatannya untuk interrupt tergantung pada kecepatan mikroprosesor. Kalau untuk DME lebih cepat karena tidak melibatkan mikroprosesor secara langsung. Untuk contoh penggunaan interrupt itu ada keyboard. Jadi ketika tombol ditekan, interrupt diterima oleh mikroprosesor untuk memproses input. Dan ada timer, memberi sinyal untuk mengatur waktu pada aplikasi yang berjalan. Ya. Untuk contoh interrupt itu tadi tombol keyboard. Kalau contoh DMA itu ada transfer data dari memori ke perangkat seperti printer menggunakan DMA tanpa mengganggu kerja mikroprosesor. Terus kita lanjut untuk contoh penggunaan DMA tadi. Nah, tadi salah satunya transfer data ke printer dan transfer data dari sensor ke memori. Jadi sensor mengirim data langsung ke memori melalui DMA. Kita lanjut lagi, akan bahas pengaturan prioritas interrupt itu yang diprioritaskan biasanya itu yang eh hal yang mengganggunya yang lebih tinggi. Jadi dia akan memprioritaskan yang lebih tinggi akan dieksekusi terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya yang lebih beresiko, dia akan menangani yang lebih berisiko terlebih dahulu sebelum melakukan interrupt yang lain. Kemudian kita bahas keamanan dan pengelolaan interrupt. Secara pengelolaan itu harus dilakukan pengelolaan interrupt agar tidak terjadi interrupt storm. Kemudian untuk interrupt storm itu yaitu kondisi di mana interrupt yang terlalu banyak membuat mikroprosesor kesulitan untuk menyelesaikan tugas utama. Jadi bukan hanya ada pengganggu yang harus ditindaklanjuti, tapi makin banyak hal yang mengganggu yang harus ditangani mikroprosesor. Jadi itu yang disebut juga interrupt storm atau badai interupsi. Sistem harus memastikan interrupt ditangani dengan benar dan tidak mengganggu tugas lainnya. Kita lanjut lagi, udah sampai kesimpulan. Untuk kesimpulan itu baca di materi yang udah kakak share di Aido. Untuk keduanya, untuk interrupt dan DMA udah pasti, walaupun mereka tugasnya berbeda, yang satu melibatkan interrupt, yang satu tidak melibatkan DMA. Itu cuman buat eh perbandingan. Kalau interrupt butuh dan harus mikroprosesor itu terlibat, kalau sedangkan DME itu tidak perlu mikroprosesor terlibat dalam menyelesaikan atau memproses data. Keduanya sama-sama membantu mikroprosesor untuk mengelola data lebih efisien dan efektif.
Oke, pertemuan 7 kalau udah sampai kesimpulan, dah selesai. Karena materi pertemuan 7 udah selesai, kakak akhirin. Karena materi karena materi